Pembahasan rancangan tata tertib konferensi ini bisa menghasilkan keputusan yang bermanfaat. Billahi ta'ala wa bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah wa alihi wa sahbihi wa sallam wa tuqiyati usasayyidil awliya Syekh Qadir Jalan radhiyallahu anhu sunnah muassasina dari ulama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sudah lagi, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, ada satu hal yang perlu saya ingatkan lagi, karena 2 kali sosialisasi taktik itu ada ranting yang tidak hadir, bahwa Muktamar NU di Lampung itu merubah istilah PO yang selama ini jenengan kenal, sudah familiar, itu diganti perkum. Jadi nanti di sini kok keluar kalimat perkum itu nopo, diganti nih PO biyen niku, ganti istilah. Jadi sekarang penyebutan NU itu adalah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sehingga PO-nya yang dulu itu namanya PO Persatuan Organisasi, sekarang istilahnya diganti Perkum. Jadi mungkin pun sampai kok gak berdasarkan PO. Nah, PO itu sudah diganti Perkum. Bisa dipahami nggih? Nggih pun. Kalau mulai bismillahirrahmanirrahim. Rancangan tata tertib konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman masa khidmat 2022-2027. Ketua saya Selamat Budiono, Sekretaris Bapak Subur. Rancangan tata tertib konferensi Majelis Taman Sidoarjo masa khidmat 2022-2027. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Ini saya baca keseluruhan maupun dengan baca terus menanggapi. Baca mawon. 1. Yang dimaksud dengan pengurus cabang dalam peraturan tata tertib adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. 2. Yang dimaksud dengan pengurus MWCNU dalam peraturan tata tertib adalah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Taman. Yang dimaksud dengan konferensi MWCNU Taman dalam peraturan tata tertib adalah konferensi MWCNU Taman yang diselenggarakan oleh pengurus MWCNU Taman masa khidmat 2020 keliru ini ketika ini. Diselenggarakan oleh pengurus pada periode 2017-2022 penyelenggaranya. Pada tanggal 23 Rabiul Akhir atau 20 November 2022 di Geraha Anugerah Gusti YPM Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. 4. Yang dimaksud dengan panitia konferensi dalam peraturan tata tertib ini adalah panitia pengarah dan panitia pelaksana konferensi MWCNU Taman yang dibentuk oleh pengurus MWCNU Taman masa khidmat 2017-2022. Keliru itu. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat MWC. Tata tertib ini adalah pedoman pelaksanaan konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Taman Sidoarjo. Ada yang tanggapi? Lanjut. Bab 1. Tugas dan wewenang. Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan 1. Mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus MWCNU masa khidmat 2017-2022 yang disampaikan secara tertulis. Sudah ada di dalam buku materi ini. Pokok-pokok program kerja 5 tahun
merujuk kepada pokok-pokok program kerja pengurus cabang dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama. 3. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. 4. Rekomendasi perkumpulan. 5. Memilih ketua Tanfidiyah dan formatur konferensi MBCNU Taman untuk penyusunan pengurus baru. Ada tanggapan? Lanjut. Bab 3, quorum. Pasal 3, konferensi MBC dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus ranting NU yang sah. 2. Pengurus ranting NU yang sah ditetapkan dalam surat keputusan pengurus cabang. Lanjut. 4. Persidangan. Pasal 4. 1. Persidangan dalam konferensi MBC ini terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. Komisi-komisi yang dibentuk dalam konferensi ini terdiri dari Komisi A, Syuriah atau Dinia, B, Keorganisasian dan Program Kerja, C, Rekomendasi. 3. Jumlah setiap komisi ditentukan oleh pimpinan sidang konferensi MBCNU dengan memperhatikan peserta konferensi yang hadir. 4. Sidang komisi memusyawarakan dan mengambil keputusan sesuai dengan lingkup tugas komisinya. 5. Sidang komisi memberikan laporan hasil sidang komisi kepada sidang pleno untuk disahkan. Lanjut. 4. Pimpinan sidang. Pasal 5. Pimpinan sidang pleno ditetapkan oleh pengurus MWCNU. 2. Pimpinan sidang pleno pemilihan pengurus MWCNU adalah pimpinan cabang. 3. Pimpinan sidang komisi diusulkan oleh pengurus MWCNU untuk kemudian ditetapkan melalui kesepakatan peserta sidang komisi yang bersangkutan. Ada tanggapan? Pengurus MBCNU melalui panitia sudah menetapkan pimpinan sidang komisi. Nanti ketika sidang komisi ABC itu ada petugas dari MBCNU yang ditugaskan melalui panitia. Nah nanti di situ silakan disepakati pancet tiang niku nopo sampean menentukan malih ngoten lho. Belum, karena MBCNU mengutus. Lanjut. Pasal 6. Jumlah pimpinan sidang untuk setiap jenis persidangan terdiri atas seorang ketua dan seorang sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor. Pimpinan sidang bertugas mengatur pelaksanaan persidangan konferensi sesuai dengan tata tertib. Lanjut. Bab 6. Peserta. Pasal 7. Peserta konferensi MBCNU ini terdiri dari peserta dan peninjau. 1. Peserta adalah A. Pengurus MWCNU, B. Pengurus ranting NU yang sah. 2. Peninjau adalah Badan Otonom MWCNU, B. Lembaga NU Mustasyar Akwan. 3. Undangan lain yang ditetapkan panitia. Lanjut. Pasal 8.
Setiap peserta konferensi MWC-NU memiliki hak dan kewajiban. 1. Peserta memiliki hak bicara, menyampaikan pendapat dan hak suara. 2. Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara. 3. Setiap peserta harus menjadi anggota salah satu komisi konferensi yang telah ditentukan oleh konferensi. 4. Peserta harus mengikuti setiap persidangan yang telah ditetapkan waktunya. Lanjut. Bab 7, pengambilan keputusan, pasal 9. 1. Persidangan pleno dan komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dan dari peserta yang hadir. 2. Apabila ayat 1 di atas masih belum tercapai, maka sidang ditunda selama 2 kali 15 menit. 3. Apabila ayat 2 belum tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan kesepakatan atau musyawarah. Lanjut. Pasal 10. Pengambilan keputusan pada dasarnya diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. 2. Setiap keputusan harus memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Ada tanggapan? Lanjut. Pasal 11. Dalam setiap pengambilan keputusan, pengurus MWC-NU sebagai satu kesatuan serta pengurus ranting NU masing-masing mempunyai hak satu suara. Ya, jadi nanti suaranya itu 27 ranting ditambah 1 MWC-NU. Paham nggih? Nggih. Bab 8. Tata cara persidangan, pasal 12. Setiap akan dimulai persidangan, pimpinan sidang terlebih dahulu harus menyatakan quorum persidangan. Pasal 13. 1. Setiap peserta sidang harus menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan. 2. Setiap penyampaian pendapat harus melalui pimpinan sidang dan disampaikan setelah diizinkan. 3. Keluar masuk peserta sidang dari tempat persidangan harus seizin pimpinan sidang. Lanjut. Pasal 14. Pimpinan sidang memiliki kewajiban mengatur jalannya persidangan dalam bentuk menampung, menjawab, meluruskan, dan memotong pembicaraan apabila keluar dari pokok masalah atau fokus masalah. Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib dan mengacaukan jalannya persidangan setelah diberi peringatan 2 kali. Lanjut. Bab 9. Pemilihan pengurus majelis wakil cabang. Pasal 15. Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah pengurus MWC-NU masa khidmat 2022-2027 dan tim formatur konferensi. 2. Pemilihan pengurus MWC-NU
dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu. Ada tanggapan? Lanjut. Pasal 16. Kriteria calon rois dan calon ketua adalah sebagai berikut. 1. Telah atau pernah aktif di kepengurusan minimal 2 tahun atau pernah aktif di salah satu banom atau lembaga NU lainnya. 2. Memiliki usia minimal 40 tahun saat dipilih. 3. Tidak merangkap jabatan dengan salah satu orsospol dalam kurung organisasi sosial politik maupun dalam jabatan kepengurusan fungsional. Ada tanggapan? Nggih, monggo ambil mic-nya itu, Pak. Terima kasih Ketua Sidang. Untuk pasal 16 di sini di ayat 1 disebut aktif di pengurusan 2 tahun, mic-nya enggak, telah minimal 2 tahun atau pernah aktif di salah satu banom lembaga NU lainnya. Ini kalau bisa, karena ini calon itu bisa juga dari ranting, maka kita tambahi ranting, minimal di ranting sudah aktif, seperti itu. Tuh. Yang kedua, memiliki usia minimal 40 tahun. Ini merujuk pada konferensi yang tahun kemarin di Kramat Jegu, itu disepakati 35 tahun. Dan itu disahkan oleh Katib PCNU waktu itu, almarhumah Kiai Munim Soleh, itu disepakati 35 tahun. Karena bisa dimungkinkan ranting-ranting sekarang ini jiwa-jiwa muda dan anak muda, maksudnya pemuda. Saya contohkan di ranting saya, katib saya itu umurnya 35 dan bisa saya mengajukan sebagai calon ketua media. Mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Sebutkan nama dan dari ranting mana? Oke, terima kasih. Saya Nasihul Mustafa di ranting Sidodadi. Ya. Pertama, terkait tentang pasal 16.1. Jadi di situ disebutkan telah atau pernah aktif di pengurusan minimal 2 tahun atau pernah aktif di salah satu banom atau lembaga NU lainnya. Di situ yang ada penjelasan secara spesifik. Masa baktinya selama 2 tahun itu hanya di kepengurusan. Sementara aktif di salah satu banom atau lembaga NU tidak disebutkan berapa tahunnya. Itu menimbulkan ya kejelasan. Artinya 1 tahun pun bisa. Maka saya kira 2 tahunnya bisa ditaruh di belakang. Untuk kepengurusan maupun lembaga-lembaga juga harus minimal 2 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sepakat bahwa untuk ketua atau yang bisa dicalonkan juga ada dari ketua pimpinan ranting, mungkin bisa dimasukkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Loh, jangan dilanjut dong, yang dijawab. Baik. Untuk usulan itu yang dari situ tadi kan hanya merubah konsideran ya, 2 tahunnya itu di belakang gitu loh ya. Jadi pernah telah atau pernah aktif di kepengurusan ranting atau pernah aktif di salah satu banom lembaga minimal 2 tahun, kan begitu yang dimaksud. Ya enggak apa-apa. Begitu ya, tinggal mindah kalimat kata 2 tahunnya itu di belakang, sehingga dipukul rata jadi pengurus, jadi banom lembaga minimal 2 tahun.
Oke, nggih, sepakat nggih? Sepakat. Adapun terkait usia, nggih monggo jenengan sepakat 40 napa 35 napa 50? 40 napa 35? Kalau 40 ini memang ini merujuknya ke PC, sehingga ini sudah di usia NO begitu ya. Kalau 35 nanti asumsinya kepemudaan. Tetap 40 nggih? Baik, berarti di pasal 16 ayat 1 merubah atau memindah kata minimal 2 tahun itu di belakang untuk usia tetap nggih? Niki ada nanti. Ya, Bu. Nggih, pasal 16 pun deal nggih? Baik, pasal 17. Pemilihan dan penetapan pengurus MWCNO diatur sebagai berikut. 1. Rois Surya dipilih secara langsung melalui musyawarah oleh Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. 2. Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan oleh secara langsung dalam konferensi MWCNO. 3. Rois Surya dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA. 4. Nama-nama yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi Majelis Wakil Cabang dari 5 nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang konferensi Majelis Wakil Cabang. 5. Dalam hal kesamaan ranking usulan nomor 5 dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA. 6. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut. Berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, bersikap adil, alim, memiliki ilmu agama yang cukup, memiliki integritas moral dan tawaduk, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pimpinan munadim dan muharrik secara warok dan zuhud. 7. MWCNO dapat memberikan referensi nama-nama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA. 8. 5 calon AHWA dengan memperoleh suara terbanyak ditetapkan dan diumumkan oleh pimpinan sidang pleno pemilihan. 9. Pimpinan sidang pleno mempersilakan kepada 5 orang anggota AHWA untuk melakukan rapat anggota AHWA. 10. Rapat anggota AHWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota AHWA secara musyawarah. 11. Rapat anggota AHWA memilih 1 di antara anggota AHWA sebagai rois. 12. Apabila di antara anggota AHWA tidak ada yang bersedia, maka dapat menunjuk ulama di luar anggota AHWA yang memenuhi syarat untuk menjadi rois. 13. Calon rois
harus mengisi daftar kesediaan dan fakta integritas di hadapan anggota AHWA. 14. Rois terpilih ditetapkan dan diumumkan dalam rapat pleno pemilihan. 15. Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rois Surya dituangkan dalam berita acara konferensi wakil cabang. Ada tanggapan? Sebentar, kita kasih kesempatan, monggo. Dari ranting mana, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Mas Ulun Abdul Nasir saking Suryah NU Ranting Taman. Setelah mendengarkan pemaparan dari ketua dan juga saya baca tadi dalam materi yang dibacakan, saya bandingkan dengan kemarin-kemarin obrolan di grup WA Pengurus MBC NU Taman. Dalam grup WA tersebut mengenai persyaratan atau kriteria calon Rois Surya MBC NU Taman. Kalau nggak salah kemarin ada yang menyampaikan salah satunya adalah calon dipilih itu harus menguasai kitab salaf. Niku kula baca ten obrolan para pengurus tenggane grup WA MBC. Tapi setelah saya dengarkan pemaparan ini tadi dan juga saya tahu Kidi membaca buku materi yang telah bagikan, ternyata kok nggak ada. Nah ini jelaskan apakah persyaratan bagi calon Rois Surya harus menguasai kitab kuning ataupun kitab salaf itu ada atau tidak? Usulan pribadi saya ini Ranting Taman karena mengingat NU ini tidak bisa dilepas dari yang namanya kitab kuning ataupun kitab salaf. Saya berharap persyaratan tersebut cantumkan untuk calon Rois Surya, dan lebih bagusnya lagi calon ketua Tanfidiyah yang mungkin item yang selanjutnya ini juga dimasukkan syarat calon ketua Tanfidiyah yang akan dipilih harus menguasai kitab kuning ataupun kitab salaf. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Nggih, monggo Pak Mufid. Terima kasih waktu yang telah diberikan kami. Dalam pasal, maaf saya Abdul Hafid dari Ranting Gilang. Dalam pasal 17 ayat 6 disebutkan untuk kriteria ulama. Yang perlu garis bawahi di sini disebutkan alim dan memiliki integritas moral. Mohon perlu dijelaskan karena alim itu yang bagaimana, memiliki integritas moral bagaimana, karena ini kan nggak ada property test sehingga dalam pemilihan kita tidak salah. Soalnya memang mengapa saya tanyakan, saya pernah terjadi dalam pemilihan pengurus masjid, dalam artinya ini harus dijelaskan karena kalau tidak begitu nanti kita akan rancuh dalam persyaratan ini. Mohon terima kasih. Satu kali lagi, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Aris dari Ranting Beringin Dondo. Yang saya ingin kemukakan di sini adalah menanggapi saran dari Suryah Ranting Taman bahwasanya untuk calon Rois Suryah harus menguasai kitab salaf. Kalau menurut saya itu boleh, monggo dipersilahkan.
Tapi kalau ketua Tanfidiyah tidak diwajibkan. Karena apa? Tanfidiyah notabene adalah pengurusan organisasi di mana itu berkenan dengan konsep dan manajemen organisasi. Jadi beda faknya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cekap nggih, 3 mawon nggih. Jadi bapak-bapak peserta konferensi, nanti yang milih Rois Surya ini kan tim awal. Jadi nggih wis padha kiai ini kan pun semerap ukurane. Jadi bukan kita yang milih. Yang milih kiai ini nggih padha kiai ini. Lah nek kok wong 5 niki isin-isinan merasa gak pantes, boleh menunjuk di luar tim awal. Tadi kan ada di situ. Biasa kiai kan izin, ojo aku mosok jabatan jaluk kan ngeten nah. Wong 5 isin-isinan. Milih yang di luar boleh, tergantung 5 tadi. Yok napa ngukur wong niku iso maca kitab napa mboten. Wong 5 niku mesti pun padha ngertine wong padha kiyaine, nggih ya. Adapun untuk dari taman tadi itu yang untuk Tanfidiyah kan rekomendasi konferensi selanjutnya. Jadi ya enggak tahu terserah panitia nanti di konferensi selanjutnya. Tapi yang untuk Rois itu nanti dipilih oleh awal. Sing milih padha kiyaine. Paham nggih? Lanjut? Lanjut. Terima kasih. Pasal 18. Kriteria calon ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut. 1. Pernah menjadi pengurus wakil cabang atau pengurus badan otonom atau pengurus harian PRNO sekurang-kurangnya 1 masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan. SK maksudnya ini, SK kepengurusan. 2. Memiliki usia minimal 40 tahun saat dipilih. 3. Pernah mengikuti kaderisasi PDPKPNO. Ada tanggapan? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Samsul Huda dari Rois Ranting Geluran. Pasal 18 kriteria calon ketua Tanfidiyah adalah sebagai berikut. Pernah menjadi pengurus MPC atau pengurus Banom atau pengurus harian PRNO sekurang-kurangnya 1 masa khidmat kepengurusan dibuktikan dengan SK. Kalau lihat pasal 16 tadi, kriteria calon Rois dan calon ketua adalah seperti berikut. Tadi sudah disampaikan minimal pernah 2 tahun. Apa ini tidak ada kerancuan? Kalau 1 masa khidmat berarti kan 5 tahun. Ini menjadi pertentangan dengan pasal 16. Mohon penjelasan. Terima kasih. Bon, mawon. Nggih, yang lain ada? Nggih, monggo Pak Dahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dahar dari Ranting Sido tadi. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ketua terkait dengan pasal 18 ini saya mengharapkan adanya perubahan bukan 1 masa khidmat tapi 1 tahun. Mengingat kepengurusan-kepengurusan yang ada saat ini sudah banyak yang didominasi oleh orang-orang yang mungkin punya kapabilitas, punya kemampuan sehingga ya cukup bisa untuk dicalonkan. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Ada yang lain? Nggih, monggo. Embo. Bayar nek embo. Nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya kembali. Jadi apa yang saya sampaikan tadi mengenai kriteria calon Rais Surya, saya terima jawabannya. Kemudian usulan saya yang tanfid, saya tegaskan itu bukan untuk konferensi yang akan datang. Saya maksudkan ada perubahan pada item selanjutnya ini tadi. Oh, selanjutnya ini. Nah, pasal 18 itu loh. Ya, itu kan kriteria calon ketua tanfid. Sama seperti yang sebelumnya, saya mengharapkan ada perubahan. Dikarenakan apa? Ya banyak faktor. Salah satunya adalah menjaga marwah pengurus tanfid MWC, juga meningkatkan haibah ataupun kewibawaan tanfid. Sapa sing gak seneng nek ndelok ketua tanfite ngaji kitab kaya dene Kyai Yahya Khalil Sakuf, Kyai Marzuki Mustamar niku ketua tanfid tapi gilanya ngoten lho, menguasai kitab kuning. Lah kita harapkan di kepengurusan tanfid MPC niku juga niru yang seperti itu. Kalaupun bukan menjadi syarat yang pasti, paling tidak calon ketua tanfid diprioritaskan ataupun diutamakan yang menguasai kitab kuning. Niku harapan kami ngoten. Nggih, makaten kurang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih harapannya. Cak, nggih monggo. Aja melok jawab lho ya. Kudu tetep pasal iki lho. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Ranting Tanjung Sari. Dalam pasal 18 ini ada masa khidmat yang disampaikan tadi. Jadi pengurus harian PRN sekurang-kurangnya 1 masa khidmat, kan 5 tahun. Saya kira ini sudah wajar di lembaga atau di pengurusan lembaga. Tapi yang tadi ini ada yang 18 tadi. Nah, ini ada pernah mengikuti pasal 3, ayat 3 pernah mengikuti kaderisasi PD KP KPNO. Ini apa ada persyaratan di PK-nya perkumpulan atau PO-nya? Apa hanya untuk kesepakatan tertib ini? Apabila sudah menjadi anggota atau pengurus lembaga atau banom 1 masa khidmat tapi belum pernah mengikuti PD atau PKPNO, apa tidak boleh? Nah, ini mohon diperjelas. Tapi harapan saya tidak wajib yang poin 3 ini. Terus yang terakhir dari saya juga dari Ranting Sari, untuk yang tanfidia itu memang sebaiknya ya seperti yang disampaikan dari Taman tadi. Tapi kita juga melihat kondisi. Karena di MWC NU Taman juga banyak sekali kaderisasi. Jadi seandainya dalam pelaksanaan ini nanti yang terpilih juga tidak menguasai, tapi ya sudah mampu dalam berakhlakul karimah dan juga untuk roda organisasi ini bisa jalan. Ini untuk pelaksanaan tanfidia saya kira sudah cukup. Jadi tidak menguasai, tapi juga harus cerdas dan mampu untuk melaksanakan roda organisasi atau manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Cak Yudi, Cak Yudi Embo, ya bayar Cak Yudi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menanggapi yang tadi sudah disampaikan mungkin oleh Tanjung Sari, hanya menegaskan saja tentang PDPKPNU. Karena pengurus-pengurus di Ranting itu juga ada yang belum banyak ikut PDPKPNU. Jadi ini mohon ditambahi tidak wajib atau setelah menjadi pengurus harus ikut PDPKPNU. Terima kasih. Ya, terima kasih. PDPKPNU ini amanat anggaran dasar, sehingga tidak bisa ditawar. Untuk pasal 16 hubungannya dengan pasal 18, periodenya NU dengan IPENU itu tidak sama. Jadi IPENU di Ranting, di PAC itu 2 tahun.
bisa saja dulu waktu masih usia 12 tahun yang lalu lah, 12 tahun yang lalu jadi ketua IPENU PAC Taman. Contohnya kulai tahun 2001 jadi ketua IPENU Taman. Periodenya cuma 2 tahun. Gitu loh, enggak ya? Ini jadi boleh umpama mencalonkan dan boleh dicalonkan. Karena yang periodenya terus setelah jadi ketua IPENU gak aktif. Terus moro-moro ono MWC konferensi daftar boleh. Karena memang periodenya IPENU cuma 2 tahun. Ngoten lho nggih. Ini mengakomodir kader Banom. Memang periodenya Banom cuma 2 tahun. Bisa dipahami nggih? Gitu. Adapun untuk harapan dari taman mudah-mudahan dijabai Allah Subhanahu wa taala, kita nanti punya ketua Tanfidiyah yang bisa membaca kitab kuning bolak-balik teko mburi teko ngarep jomplang-jomplang iso nggih apal alfiah dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Cukup? Baik, terima kasih. Pasal selanjutnya pasal 19 tata cara pemilihan ketua Tanfidiyah. 1. Pemilihan dilakukan secara langsung melalui musyawarah mufakat. 2. Wah, sing demo kok alam ngene. 2. Apabila pemilihan melalui musyawarah mufakat tidak memenuhi, maka akan dilakukan voting dengan cara pemungutan suara. 3. Pemungutan suara dilakukan dengan tata cara menulis nama calon pada kertas berstempel yang telah disediakan oleh panitia. 4. Proses pemilihan didahului dengan pemilihan bakal calon ketua yang diikuti oleh seluruh peserta konferensi. 5. Bakal calon ketua dapat mengikuti tahapan pemilihan ketua apabila bakal calon mendapatkan dukungan minimal 9 suara. 6. Apabila calon ketua tidak mendapatkan dukungan minimal 9 suara, maka peringkat tertinggi 1 dan 2 melaju ke tahap pemilihan ketua. 7. Apabila dalam tahapan pemilihan bakal calon dihasilkan 1 calon yang mendapatkan suara 75% dari pemilik hak suara, yakni sejumlah 21 suara, maka tidak dilanjutkan tahap pemilihan ketua dan bakal calon tersebut dinyatakan sebagai ketua terpilih. 8. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat 5 atau 6 harus mendapatkan persetujuan dari rois terpilih untuk bisa melanjutkan pada tahapan pemilihan ketua. 9. Apabila rois surya terpilih tidak ada di tempat pada saat diminta persetujuan kepada calon ketua, maka keputusan persetujuan diambil alih oleh rois surya PCNO atau yang bertindak atas nama rois surya PCNO. 10. Sebelum proses pemungutan suara, untuk memilih ketua, para calon harus menyampaikan visi dan misi serta dibaiat anti riswa oleh pengurus cabang. 11. Bakal calon yang telah memenuhi syarat dan masuk pada tahapan pemilihan ketua akan ditetapkan dengan perolehan suara terbanyak. 12. Setelah selesai pemilihan ketua dilanjutkan dengan pemilihan
tim formatur yang dipilih oleh peserta konferensi yang terdiri 10 orang dengan komposisi 1 orang Rois Surya demisioner, 1 orang ketua Tanfidiyah demisioner, 1 orang Rois Surya terpilih, 1 orang ketua Tanfidiyah terpilih, 5 orang utusan dari masing-masing zona yang sudah disepakati, 1 orang utusan perwakilan PCNU Sidoarjo. 13. Apabila dari Rois demisioner dan atau ketua demisioner terpilih, maka Rois demisioner dan atau ketua demisioner berhak menunjuk atau memilih pengurus untuk menjadi anggota formatur. Ada tanggapan? Monggo. Nama nggih, nama sama ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Muhammad Swito dari Ranting Tanjung Sari. Mohon maaf sedikit feedback kembali ke belakang. Dari pasal berapa tadi 19 tentang kepemilian ini, apabila bakal calon sudah ditentukan ABCD macam-macam, tetapi insya Allah peserta yang akan memilih tidak tahu apakah calon yang disetujui atau mendapatkan nilai tertinggi itu sudah pernah mengikuti PD PK PNU. Apakah tidak perlu ditanyakan apakah saudara telah pernah mengikuti semacam ini? Kalau tidak pernah mengikuti bagaimana tindakannya? Terima kasih. Verifikasi istilahnya Pak Enggak. Langit diverifikasi, dicek. Yang lain ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasal 19 ayat 6 di situ tertulis apabila calon ketua bakal calon ketua dapat mengikuti tahapan pemilihan ketua apabila bakal calon mendapatkan dukungan minimal sebanyak 9 suara, ini baru maju. Kalau kita lihat dari ranting-ranting kita seperti siapa calon dan lain sebagainya, sebagian belum tahu ya. Waduh. Mungkin secara pribadi ini. Yeah. Apa enggak diperkecil? Misalkan tidak 99 ini termasuk tinggi. Kalau misalkan 5 misalkan, sehingga calonnya banyak. Siapa tahu nanti saya terpilih gitu loh. Nah, intermezzo saja ya. 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 Jadi kalau 5 mungkin kandidat-kandidat bermunculan sehingga konferensi ini cukup hidup. Tapi kalau 9 apalagi ditambah dengan 75% dan lain sebagainya, mentok dek sudah mungkin saja yang muncul hanya 1-2 calon saja. Sehingga visi dan misi kurang semarak. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bayar tapi zaman kampanye. Ada lagi Cak Yudi sik leren dhisik ganti. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ketua Sidang Pleno, bukan berarti Ranting Ketegan ini tidak pernah punya inginan. Kemungkinan selama ini Ranting Ketegan banyak delep. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ADART yang sudah diberikan kepada kita semua dan sudah dicetak sebaik mungkin itu saya rasa dari Ketua Sidang Pleno sudah memikirkan sejauh mungkin dan sebaik mungkin agar sidang pleno ini sudah selesai, cepat selesai, maka tidak perlu kita tambahi atau tidak perlu kita memberikan usulan. Ya,
Contohnya banyak sekali tadi usulan syarat dari calon surya 35 tahun dipatahkan oleh Abah Slamet. Terus contohnya lagi syarat dari Tanfidiyah harus bisa membaca kitab kuning. Wah, saya juga mundur nanti. Saya rasa itu persyaratannya sangat berat sekali ya. Jadi dari contoh-contoh semacam itu banyak yang kita usulkan kepada ketua sidang pleno banyak yang dipatahkan. Karena apa? Karena ketua dari sidang pleno sudah memikirkan sedemikian bagus apa yang disusun dari ADART. Terima kasih dari Ranting Ketegan, Misbah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mboten ngoten Ustaz Misbah, nggih tetep harus dibuka ruang bertanya. Nggih nek terus Cak Slamet wis ngatasi. Nggih ditutup mawon Bapak Mafik. Tetep monggo jenengan menyampaikan usulan unek-unek. Ini saya jawab dulu yang soal suara ya. Soal ini dulu, verifikasi. Otomatis Pak, nanti ketika calon itu sudah ada berapa begitu, itu pasti tahu sama tahu dan diverifikasi oleh panitia. Oh ini pernah ikut PDPKP, ini belum. Dan di MBC ini datanya ada. Pengurus ranting, pengurus MBC yang sudah pernah mengikuti atau belum itu ada datanya. Dan itu tidak mungkin dilanggar karena ketika nanti mengusulkan SK, sertifikat ini dilampirkan. Kalau tidak melampirkan sertifikat ini, jemboten keluar SK-nya, otomatis dia gugur. Jadi ini kumpul otomatis nanti jadi verifikasi. Terus untuk suara, tenang mawon, tempun enten jagane ngene. Nomor selanjutnya. Jadi nanti begini Bapak-bapak, ini kan hak suaranya jumlahnya tadi berapa? 28. Umpama tidak ada yang 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 1, 1. Lho sing nomor 8, sing oleh 8 ambek oleh 7 niki maju. Ngoten lho Pak. Dadi sampean pun kuatos tidak terakomodir. Nek calone kuwata, nggih mboten napa-napa, banyak calon. Nanti kok nggih mboten enten sing 8, 7, 6 5, 4, 2, ya berarti 6 ambek 7 niki, ngoten lho. Jadi tidak harus langsung 9. Tapi kalau memang langsung 9, ya pasal niki berlaku. Utawa langsung maksimal, ada yang bisa dapat 22. Ya pasal ini yang ke-7 ayat 7 berlaku, ngoten lho. Mpun kula jagani kabeh niku. Nek titik ya napa, nek maksimal ya napa, nek tengah ya napa. Mohon paham ah. Paham ya? Tenang. Enggak pun kula jagani nek titik tetep iso maju, oleh separuh ya tetep iso maju. Maksimal nggih aklamasi ngoten nggih. Ya napa? Mpun setuju ah? Nggih, setuju. Dok. Pasal 20. Rais Surya terpilih menjadi ketua tim formatur dan ketua Tanfidiyah terpilih menjadi sekretaris tim formatur. 2. Rais dan ketua terpilih mempunyai wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan pengurus MBCNU masa khidmat 2022-2027. 3. Dalam menyusun kelengkapan kepengurusan tersebut, Rais dan ketua terpilih dibantu oleh tim formatur yang telah terpilih. 4. Kelengkapan susunan pengurus tersebut harus selesai selambat-lambatnya 1 bulan setelah konferensi ini selesai. Lanjut. Pasal 21. Untuk menjaga martabat dan kehormatan konferensi, calon atau siapapun dilarang untuk melakukan riswa. 2. Apabila terbukti terjadi riswa,
maka segala bentuk keputusan dan kebijakan akan dikembalikan kepada pengurus cabang. 3. Segala keputusan dan kebijakan pengurus cabang menjadi sebuah keputusan organisasi secara formal dan final yang harus ditaati bersama. Ada tanggapan? Lanjut. Bab 10, ketentuan tambahan. Pasal 22. 1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah atau kesepakatan. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Mpun mantun. Enten usulan? Mboten enten usulan? Nek mboten enten matur suwun ditetapkan di taman pada tanggal 20 November 2022 pukul 11:55. Ketua Slamet Budiono dan Sekretaris Bapak Syukur. Alhamdulillah tatib berjalan dengan lancar. Selamat, monggo disyukuri. Ya. Cocok. Wanyane Ketua NU MIC Taman cerdas. Nempun selamat disyukuri. Alhamdulillah wallahu muwaffiq thoriq. Dengan begitu tata tertib ini sudah kita sepakati bersama untuk kita jalankan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang pleno pertama sudah selesai Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selanjutnya sekarang sudah jam 12 kurang 2 menit. Kita melaksanakan isoma dulu. Kemudian nanti setelah isoma sidang komisi. Isoma dilaksanakan selama 1 jam 60 menit ya, 60 menit atau 1 jam. Berarti nanti kembali ke sini jam 13 kurang 2 menit. Kudu dihitung menitane nggih. Terima kasih, selamat melaksanakan sholat, kemudian juga makan nasi di kotak. Bukan makan siang, makan nasi di kotak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal kullu lana sallu alaihi adha'al islam lana dinan wa jami'ul kauni lana wa qala ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana adha'al islam lana dinan wa jami'ul kauni lana wa qala tauhidullah lana nurun a'dadana ruha lahu sakana. Alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 MBCNU Taman melaksanakan konferensi periode 2002-2007. Alhamdulillah sampai sidang komisi ini atau sidang pleno ini berjalan dengan lancar. Tapi sebelum konferensi MBCNU Taman ini sudah melaksanakan praacara, yang mana praacara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022 di Masjid Baitur Rahim Wonocolo dengan tema Istighosyah. Alhamdulillah dihadiri hampir 1.700 jamaah
yang mana dihadiri dari pihak kecamatan, bupati, juga dihadiri oleh pihak PC NU Sidoarjo. Selanjutnya prakonferensi yang kedua kita laksanakan pada hari Rabu dan hari Minggu tanggal 9 dan 10 November 2022, yaitu kirim doa kepada muassis yang ada di Kecamatan Taman dan sekitarnya, dan juga untuk hari Kemisnya tanggal 10 November 2022 apel kader PKPNU atau PL kader yang ada di Sedayung Gresik, yang kita dari Taman kurang lebih hampir 60. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Gerakan-gerakan selanjutnya tiap hari, tiap malam kita juga melakukan rapat-rapat kecil, rapat terbatas dan seterusnya. Sampai pada hari ini alhamdulillah berjalan lancar, dihadiri oleh dari pihak Bupati Sidoarjo, PCN Sidoarjo, Kecamatan, Polsek, Koramil, dan seterusnya termasuk Bapak Camat dan pengurus ranting yang ada di 27 ranting. Untuk konferensi ini diikuti kurang lebih 350 peserta maupun undangan, dan peserta yang ikut ini kurang lebih 108, terdiri dari 27 ranting, Rois Surya 2, untuk kandidatnya 2. Dan sistemnya nanti insya Allah untuk akhwanya pimpinan Rois Surya kita tetap melalui akhwah sesuai ahlinya. Insya Allah nanti kita akhwah dengan kurang lebih 7 atau 5 yang terpilih di tabulasi yang terbanyak, itu nanti yang menentukan Rois Surya terpilih. Untuk pemilihan Tanfidia, insya Allah nanti kita satu aklamasi. Kalau memang dalam aklamasi nanti masih belum menemukan titik temunya, insya Allah kita melalui voting. Itu yang bisa kami sampaikan.